Tapi kejadian kemarin tuh dari pemerintahnya Korea sendiri nih, sekiranya tuh ada pertanggungjawaban nggak atas kejadian yang terjadi? Kalau gue lihat dari video-videonya, itu pas landing sampai dia kan nggak bisa ngerem, maksudnya nggak bisa langsung berhenti ya karena nggak pakai roda. Jadi semua warga tuh kayak bikin pagar gitu untuk mereka yang selamat ini sudah menunggu. Kalian itu nggak sih, tahu nggak sih kabar yang baru-baru ini banyak banget kecelakaan pesawat gitu, kayak ada 5 pesawat, tapi yang paling banyak korbannya tuh Jeju Air. South Korean airport of Mulan. This is very important. You've probably seen this video here in the Jeju Air 737. Kalau nggak salah korbannya itu 178 atau 180. 187 ya itu sih. Pokoknya selamat dua Iya sih. dua pramugari sama Pramugara. pramugara di belakang. Dan sebenarnya kita mengucapkan bela sungkawa yang untuk keluarga yang Ditinggalkan. meninggal. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sampai investigasi yang diadakan juga. Amin. Tapi by the way, yang bikin gue bingung adalah kan itu kecelakaannya gara-gara burn strike kan. Ya. Ada burung lah yang masuk ke mesin yang baling-baling pesawat itu. Tapi yang bikin bingung adalah kalau kata pakar-pakar pesawat, katanya kalau burung cuma 1, 2, 3 atau 50 itu tuh nggak bikin pesawat tuh bisa gagal fungsi loh. Jadi yang bisa bikin meledak atau mesinnya mati gitu itu sampai 60 burung. Kan setelah kejadian Jeju kan banyak tuh pakar-pakar langsung ilustrasiin gitu-gitu. Terus kalau kita lihat video-video yang beredar di luaran, kan dia, kalau lu ngeliat gak sih dia landingnya tapi kita sebuah ngancungin jempol 4 lah buat pilotnya. Bener-bener dia tetap nyampe ke bandara dengan tidak kurang apapun sampai bisa landing. Kalau lu lihat videonya kan dia landingnya tuh belly landing ya. Belly landing tuh apa ya? Kayak karena roda pesawatnya nggak bisa keluar dan keadaannya sama emergency mungkin. Jadi dia landingnya tuh pakai perut pesawat gitu. Jadi kalau lu lihat video-video yang beredar di luar sana, pesawatnya bener-bener landing tanpa roda pesawat keluar. Sampai akhirnya dan berhasil landing dengan sangat biasa lah kalau gue lihat video. Tapi memang di akhir tuh pesawat itu meledak ya. Karena nabrak localizer. Padahal localizer diciptakan untuk memperlambat, untuk apa gitu-gitu. Tapi kenapa pakar-pakar dunia yang ada saat ini lagi investigasi, salah satunya namanya David, mempertanyakan kenapa localizer itu sangat keras. Harusnya kan mungkin lunak kali ya, karena kan kalau keras sama keras kan terjadi benturan sangat kencang dan akhirnya terjadi ledakan mungkin ya. Harusnya tidak terjadi banyak korban yang saat ini kalau memang dibuatnya dengan Lebih lunak. iya. Kan kalau konspirasinya adalah localizer itu ada beton gitu. Harusnya kan dia kalau nggak salah tuh ya, kalau gue lihat dari video-videonya itu pas landing sampai dia kan nggak bisa ngerem, maksudnya nggak bisa langsung berhenti ya karena nggak pakai roda pesawat ya, nggak ada rem yang bisa membuat pesawat itu berhenti. Jadi harusnya localizer itu dibuat untuk memperlambat rem alami lah dan untuk terus ke luar daripada si landing itu. Cuman memang dipertanyakan kenapa keras, ada beton, harusnya mengurangi korban-korban jiwa. Kalau gue lihat di bandara kita di Indonesia kan, di Jakarta Soekarno-Hatta kan gue lihat sekelilingnya banyak sawah gitu, gitu. Jadi kayak bikin rem alami kali ya. Jadi kalau ditanam mungkin nggak benturan gitu terjadi. Dan gue dengar konspirasinya harusnya Bandara Muan itu panjangnya tuh 3.000. Tapi kalau nggak salah di investigasinya bandara itu panjangnya cuma 2.800. Ada lagi nih yang menarik. Kan kita sama-sama tahu ya, perusahaan terbesar komersial yang ada di dunia ini kan Boeing. Jadi pesawat-pesawat yang ada di dunia ini paling banyak tuh Boeing, sama sekarang sih ada Airbus. Bedanya apa sih? Kalau gue ngomong ya, bedanya manual sama matic aja. Kalau Airbus tuh lebih banyak maticnya gitu lah. Kasarnya kalau mobil tuh ada kalau Boeing tuh ya gitu-gitu, gini-gini gitu. Kalau Airbus tuh banyak autonya. Jadi
yang jalanin tuh mesin, manusia tuh cuma bantu aja, help gitu. Kalau Airbus, setahu gue, harusnya Boeing itu bener-bener safety biasanya. Dan jarang banget kan kalau kita tahu ya di Indonesia pun kendaraan umum atau fasilitas umum yang tidak bahaya itu salah satunya pesawat kan, yang paling bahaya kan mobil, paling bahaya kan katanya, kalau menurut survei ya. Jadi harusnya Boeing itu salah satu perusahaan terbesar yang aman. Nah, ini sedang dicari tahu kenapa terjadinya kecelakaan itu. Kalau kata pakar dunia, David, Boeing 737 harusnya layak terbang. Nggak ada kendala apapun, nggak ada masalah apapun. Cuman memang si pakar ini bilang idealnya memang pesawat 13 tahun, pesawat Boeing 737 ini. Tapi si Jeju Air ini pesawatnya udah 15 tahun. 15 tahun cukup lumayan tua ya. Cukup lumayan tua. Tapi kalau untuk ukuran pesawat sih kayaknya banyak juga yang lebih tua dari itu ya. Tuh mungkin tipenya 737 ini maksimalnya idealnya 15 tahun. Ya gitu ya, namanya mau cari keuntungan gitu. Yang lebih konspirasinya sih ada kesaksian daripada mantan karyawannya si Boeing yang kerja 32 tahun, udah kerja lama di Boeing. Dia memberi kesaksian ya pada selama dia kerja 32 tahun ini, mantan pegawainya ini ngasih tahu memang si pihak Boeingnya itu sudah lebih mikirin soal untung bisnis, tidak memikiri keselamatan daripada penumpang. Misalnya quality controlnya dikurangi, terus cek-ceknya mungkin juga dikurangi, lebih mikirin gimana caranya untung mungkin. Tapi atas kejadian kemarin kan berarti kalau kayak gitu kan ada banyak hal yang dikurangin kan. Tapi kejadian kemarin tuh dari pemerintahnya Korea sendiri nih, sekiranya tuh ada pertanggungjawaban nggak atas kejadian yang terjadi? Memang cepat banget penanganannya, mungkin karena di akhir tahun dan memang korban jiwanya banyak banget. Yang hampir semua benar-benar 98% nggak selamat. Iya, tidak selamat dan benar-benar mengguncang pemerintahan Korea yang lagi tidak baik-baik aja saat ini, yang banyak politik yang bergejolak dan lain-lain. Dan sampai pemerintah Korea tuh mengeluarkan benar-benar belasungkawa di saat perayaan tahun baru. Itu benar-benar nggak ada perayaan di Korea. Satu negara itu nggak ada perayaan Korea. Jadi benar-benar menurut gue sih langkah-langkah yang dilakuin sama pemerintahan Korea patut di ajungin jempol. Kenapa? Karena benar-benar cepat langsung membuat investigasi untuk perusahaan terjadinya si Jeju Air ini. Ya paling cepat dilakukan adalah memberikan kompensasi daripada setiap korbannya. Gitu. Bingungnya kan itu kan meledak ya. Jadi korbannya tuh susah identifikasi. Saat ini PR yang sangat luar biasa dihadapi sama pemerintah Korea adalah ya salah satunya identifikasi orang-orang itu, kita tahu yang mana. Jadi benar-benar mereka gitu sedang cari tahu dengan semua hal itu. Ya itu paling membuat gue sedih sih. Kalau misalnya gue salah satu keluarga gue ada di situ, gue juga nggak tahu ya di mana gitu. Mungkin memang tercatat di sistem ya, mungkin di sebelah kiri nomor 10 gitu, tapi pasti. Kita nggak. Soalnya kondisinya juga hancur banget kan pesawatnya. Papanya kebakar juga. Ya, yang selamat kan cuma 2 ya, pramugara itu karena duduknya paling belakang. Jadi dia benar-benar duduk deket toilet kalau nggak salah. Jadi benar-benar di ujung belakang lah. Buntutnya pesawat. Iya kan, kalau kita naik nih sebagai penumpang, kalau duduk kan paling belakang tuh, ya kan? Ada belakangnya lagi karena dilewatin sama mungkin pantry dan lain-lain. Jadi dia dan itu tidak sadar, 2 awak ini, pramugara mau pramugari ini, dia benar-benar nggak sadar, nggak tahu apa yang terjadi karena kan dia ketutupan gitu kan, nggak bisa ngeliat apapun. Jadi itu yang paling sedih ya, pas bangun-bangun semua orang nggak ada. Dan kalau kalian lihat di internet ya, ini sih gue nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi semua warga tuh kayak bikin pagar gitu untuk mereka yang selamat ini disuruh bunuh diri sebagai kompensasi ya. Gue nggak ngerti sih kenapa bisa bikin tagar kayak gitu ya, kampanye semacam. Sedih karena keluarganya cuma mereka doang yang selamat. Jadi mereka bikin pagar suruh 2 orang ini gitu. Mungkin saking apa ini sedih nggak terima ada yang selamat, yang lainnya
Terus itu kejadian di akhir tahun dan sampai ada dampaknya di tahun 2025 ini, dampaknya masih terasa ya sedihnya. Kalau kalian lihat influencer-influencer yang liburan ke Korea, mereka bikin video banyak banget, jalanan tuh sepi banget, terus gak ada perayaan kayak kita lah di sini, perayaan tahun baru di HI gimana sebegitu mewahnya. Pasti mereka juga udah menyiapkan itu ya, Pasti tapi tiba-tiba udah kejadian. gak ada. Kejadian Jeju ini punya rules buat hidup gue. Kalau gue nanti punya anak, punya keluarga, kayaknya kalau gue jalan-jalan ke luar negeri, gue gak mau satu Pesawat. Karena itu bener-bener menyeramkan. Kalau nggak salah artis Indonesia tuh ada yang kayak gitu. Ruben Onsu kalau misalnya mau pergi tuh dia benar-benar pisah tuh istrinya, anaknya, mereka nggak mau satu pesawat. Kalau nggak salah sih Ruben Onsu kayak gitu juga, bikin rules dalam keluarga ini, mereka nggak mau satu pesawat. Ya, karena itu kan kita nggak ada yang tahu ya, ada apa kejadian apa, ada error apa, ada cuaca apa. Kan cuaca lagi nggak bagus ya, hujannya lagi luar biasa, di atas ada petir, ada turbulence, ada banyak lah. Kalau naik pesawat kan kita cuma berdoa aja, kan nggak ada yang tahu gitu. Itu aja sih cerita menurut gue di tahun ini, yang awal tahun yang sangat menyedihkan. Kayak ada cerita nggak? Tapi jangan sedih-sedih lah sebenarnya. Yang bikin gue tuh pengen makan tuh kayak gini. Ada nggak, Re? Ada nggak ya?